Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang bertemakan analisis budget pemasaran PT Telkom Indonesia. Di sini kami yang beranggotakan Muhammad Andika Surya Pratama, Sultan Afkartori, Deka Saputra, dan Muhammad Arika Jalfa. Di sini ada daftar isi yang terdiri dari yang pertama yaitu studi kasus, yang terdiri dari profil perusahaan, data penjualan, dan data pemasaran. Yang kedua ada analisis, yang ketiga ada rumus trend moment, dan yang terakhir, yang keempat ada kesimpulan. Berikut adalah profil perusahaan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi digital di Indonesia. Pendirian PN Telekomunikasi sesuai PP nomor 30 tanggal 6 Juli tahun 1965 pada dasarnya ditujukan untuk membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman rakyat serta ketenangan kerja dalam perusahaan. Menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual, semangat itulah yang senantiasa diemban oleh Telkom Group dari fixed line hingga saat ini bertransformasi menjadi digital telecommunication company. Berikut adalah data penjualan dan pemasaran. Di sini, kami akan mencari data pada tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan hasil analisis tabel tersebut, dapat dilihat bahwa biaya pemasaran berpengaruh positif terhadap laba perusahaan, namun tidak selalu jelas. Meskipun tujuan utama perusahaan adalah meraih keuntungan maksimal, tidak semua peningkatan biaya pemasaran akan secara langsung meningkat laba penjualan. Perusahaan perlu merencanakan dan mengelola biaya pemasaran dengan cermat agar tetap efisien. Dengan menggunakan konsep pemasaran dalam berdagang untuk memperoleh laba, hubungan dengan konsumen akan menjadi lebih baik yang kemudian akan menguntungkan perusahaan. Berikut ada rumus trend moment. Y aksen sama dengan A plus BX, sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X itu bersama 1, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat itu bersama 2. Keterangan Y aksen sama dengan nilai tren yang dicari. Y sama dengan data historis, X parameter pengganti waktu atau tahun, sigma sama dengan total. Untuk analisis biaya pemasaran pada PT Telkom Indonesia yang bertujuan untuk memahami struktur biaya pemasaran yang ada, mengidentifikasi tren pengeluaran, serta meramalkan biaya pemasaran di masa yang akan datang. Data biaya pemasaran yang digunakan dalam analisis ini mencakup periode 2016 sampai 2023. Dari data tersebut akan digunakan untuk melakukan forecasting pada tahun 2024 dan 2025. Metode analisis ini, yaitu statistika, akan diterapkan yaitu dengan metode trend moment. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai alokasi anggaran pemasaran yang mungkin lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya adalah hasil analisisnya. Yang pertama ini kita harus mencari persamaan biaya pemasaran menggunakan metode trend moment. Nah, di sini sudah diketahui persamaannya. Lalu selanjutnya kita harus mencari nilai B dengan mengeliminasi nilai A. Nah, diketahui sigma Y-nya yaitu 31.912, lalu nilai N-nya yaitu 8 periode, lalu sigma X-nya 239.843. Maka persamaan satunya menjadi 31.912 sama dengan 8A ditambah 239.843B. Lalu untuk sigma XY-nya diketahui 957.970.096. Lalu untuk sigma X-nya yaitu 239.843. Lalu selanjutnya untuk sigma X pangkat 2-nya yaitu 7.239.521.227. Maka persamaan 2-nya menjadi 957.970.096 sama dengan 239.843A ditambah 7.239.521.227B. Nah, di sini persamaan satunya kita kalikan dengan 239.843, lalu persamaan 2-nya dikalikan 8, maka hasilnya adalah 7.653.869.816 sama dengan 1.918.744A ditambah 57.524.664.649B. Lalu yang bawahnya 7.663.760.768 sama dengan 1.918.744A ditambah 57.916.169.816B. Lalu kita kurangkan, hasilnya menjadi minus yaitu 99.890.952 sama dengan minus 391.505.167B. Maka hasil B-nya adalah 0,0253. Ini didapatkan dari hasil pembagian antara persamaan yang kiri dengan persamaan yang kanan. Lalu selanjutnya kita harus mencari nilai A dengan memasukkan hasil nilai B tadi, yang dimana 31.912 sama dengan 8A ditambah 239.843 dikali 0,0253. Nah, di sini selanjutnya 31.912 sama dengan 8A ditambah 6.068. Kita pindahkan ruas yaitu menjadi 8A sama dengan 31.912 dikurang 6.068. 8A sama dengan 25.844. Nah, nilai A-nya 25.844 dibagi 8, maka hasil nilai A nya yaitu 3231. Maka persamaan metode trend moment yang
berhasil kita dapatkan, yaitu Y sama dengan 3231 ditambah 0,0253X. Lalu selanjutnya yang kedua, kita akan menghitung perkiraan hasil penjualan tahun 2024 dan 2025 menggunakan persentase periode 2016 sampai 2023. Nah, ini untuk persentasenya yaitu untuk tahun pertama yaitu 2016 sampai 2017 sebesar 0,12 atau 12%, lalu 2017 sampai 2018 sebesar minus 0,17 atau minus 17%, lalu yang ketiga 2018 sampai 2019 yaitu sebesar 0,02 atau 2%, lalu selanjutnya 2019 sampai 2020 yaitu sebesar 0,07 atau 7%, lalu untuk 2020 sampai 2021 ya sebesar 0,14 atau 14%, lalu 2021 sampai 2022 minus 0,18 atau minus 18%, lalu yang terakhir 2022 sampai 2023 ya sebesar 0,16 atau 16%. Maka untuk rata-ratanya tersebut kita tambahkan menjadi 0,12 ditambah minus 0,17 ditambah 0,02 ditambah 0,07 ditambah 0,14 ditambah minus 0,18 ditambah 0,16. Lalu untuk hasilnya tersebut kita bagikan 7, yaitu 0,16 dibagi 7 menjadi 0,02 atau 2%. Maka perkiraan penjualan untuk tahun 2024 dan 2025 yaitu untuk tahun 2024 sama dengan 32.208 dikali 1 ditambah 0,02, lalu sama dengan 32.208 dikali 1,02 sama dengan 32.852. Lalu untuk penjualan tahun 2025 nya itu 32.852 dikali 1 ditambah 0,02 sama dengan 32.852 dikali 1,02, maka hasilnya 33.509. Lalu selanjutnya yang ketiga, kita menghitung biaya pemasaran tahun 2024 dan 2025. Nah, untuk biaya pemasaran 2024 ini diketahui untuk penjualannya yaitu 32.852 triliun. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan tren momen yang tadi yaitu 33.231 ditambah 0,0253 dikali 32.852, maka hasilnya adalah 4.062,16 atau dibulatkan menjadi 4.062. Maka biaya pemasaran untuk tahun 2024 diperkirakan sebesar 4,062 triliun untuk nilai aslinya. Lalu untuk biaya pemasaran 2025 nya ini diketahui perkiraan penjualan untuk tahun 2025 adalah 33.509 triliun. Kemudian masukkan ke tren momen yaitu 3.231 ditambah 0,0253 dikali 33.509, maka hasilnya adalah 4.079. Maka biaya pemasaran untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar 4,079 triliun untuk nilai aslinya. Lalu kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa makalah ini menyoroti pentingnya membuat anggaran pemasaran yang sebagai alat untuk mengelola dan merencanakan target pemasaran yang akurat, terutama dalam menghadapi analisis dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Berdasarkan data hasil penjualan dan biaya pemasaran dari 2016 sampai 2023 terlihat adanya perubahan dalam hasil penjualan yang cukup signifikan. Namun untuk perubahan biaya pemasaran tidak terlalu signifikan karena hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pandemi COVID-19. Untuk memperkirakan atau mengamalkan biaya pemasaran pada tahun 2024 dan 2025, penulis menggunakan metode kuantitatif trend moment. Selain itu, penulis juga menghitung perkiraan hasil penjualan tahun 2024 dan tahun 2025 untuk menghitung biaya pemasaran pada tahun tersebut. Hasil perhitungan yang dilakukan untuk tahun 2024 yaitu 32.852 miliar untuk hasil penjualannya dan 4.062 miliar untuk biaya pemasarannya. Yang terakhir, hasil perhitungan untuk tahun 2025 yaitu 33.509 miliar untuk hasil penjualannya dan untuk biaya pemasarannya 4.079 miliar. Sekian dari kami, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.